Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah di depan layar, yang sudah monitor dari pagi di pergerakan XAU USD khususnya. Kita akan coba melihat kembali di candle-candle terakhir pergerakan tadi malam. Di ujungnya kita lihat di high dan low-nya kita perhatikan. Kemudian di satu hari sebelumnya kita ukur untuk kemampuan pergerakannya. Kalau kita bandingkan tidak usah terlalu jauh-jauh, ini sudah mendekati dan ternyata betul-betul kembali di sana. Ya, walaupun dia lebih tinggi ya dari levelnya sebelumnya, tetapi karena range-nya sudah mendekati, artinya range-nya masih terpenuhi di atas dan mendekati di sana, kemudian setelahnya ditolak dan mulai datar hingga di tutupan candle ya, hingga di tutupan di jam 4 pagi tadi di posisi datar dan tidak ada yang dominan di sana. Dari sana minimal kita bisa memahami, dari sana minimal kita bisa melihat ternyata kemampuan sudah terpenuhi dan mulai stabil di sana. Selanjutnya kita lihat, kita coba untuk menggambar dari pergerakan yang sudah ada di sana ya. Dari naik kemudian kalau kita runut sebentar, kemudian koreksi, setelahnya pullback, kemudian koreksi lagi. Nah, di hari ini pun sama, nanti potensinya masih berpeluang untuk naik lagi, tetapi minimal harus sudah kembali atau menutup dari level terdekat sebelumnya, sehingga kalau kita gambarkan kira-kira nanti akan seperti ini. Kalaupun dia turun, kita uji di wilayah level di bawahnya, kemudian setelahnya dia akan kembali naik lagi ya, kira-kira seperti inilah kalau kita melihat dari histori. Kalau kita melihat dari kecenderungan, ini kalau kita perhatikan di sini ada low, di sini ada low-nya, kemudian di sini low-nya juga mulai naik, ini low-nya juga mulai ke atas, ini low-nya juga mulai ke atas. Ini artinya kecenderungan pergerakannya akan naik lagi, sehingga kita nanti lebih mudah kalau kita menunggu hingga melewati level terdekatnya di sini, atau setidaknya sudah memakan habis merah yang sudah ada ini. Kemudian kita bisa manfaatkan meskipun belum lewat, kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di sini. Ada titik atau harga tertingginya, kita taruh di atasnya sedikit. Targetnya nanti di ujung atas, di ujung levelnya di sana, kira-kira sekitar 300-an. Nah, kalau 200 berarti kita naikkan sedikit di sumbunya, mungkin di sumbunya kita nanti exit dulu, sehingga kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya yang terdekat di situ ya, di 1795.56. Buy stopnya kita tempatkan di 1795.56. Target terdekat nanti di sana di kisaran harga di kisaran 1798 atau sekitar berapa ini, 250-an ya. Kalau ini dianggap tidak cukup, ya kita sekalian tunggu breakout sekalian ya, tunggu breakout di ujungnya. Bagi saya ini sudah lebih dari cukup untuk target satu transaksi 24 ya, 250, 1798 sampai di ujung atas itu sekitar harga 1800 ya,
atau sekitar 480 pergerakannya. Sementara di sisi bawah di sana ada level terdekatnya, ada sumbu terdekat di situ, kita turunkan sedikit. Kita turunkan sedikit, kemudian nanti di level untuk targetnya. Oke. Ini sell stopnya kita taruh di sana untuk memanfaatkan pergerakan kecilnya dulu 1793.44. Apakah ini masuk di kategori asal biru tutup? Ya tidak masalah ya. Asal biru, asal profit tidak masalah ya. Inti dari trading tidak harus profit yang banyak, yang terpenting profit. Apakah kecil, apakah besar ya silahkan. Kalau kita mau yang besar-besar ya jangan masuk di day trading, masuk di swing nanti. Sell stop di 1793,44 ya, target terdekatnya nanti di 1789 atau sekitar 290-an. Ini target terdekatnya. Kemudian di sisi bawah ada level di sana. Kita ukur jaraknya. Oh, masih belum. 1793. Tadi keliru ini ya. Kita cek dulu ya. Kita cek untuk sell stopnya ya, sell stopnya. Kita taruh sell stopnya di sini saja ya, jangan terlalu dekat. Di 1791.81 ya, sell stopnya 1791.81. Target bisa di ujung sini, kisaran 300-an ya, 1791. Resiko silakan nanti disesuaikan. Kemudian di sisi bawah kita bisa tarik untuk koreksinya. Koreksi terdekat kita bisa tempatkan di buy limitnya 1783.26 ya, ini koreksi terdekat. Ya, sekali lagi koreksi ini kita hanya manfaatkan pantulannya, hanya manfaatkan market menyentuh dan memantul atau koreksi. Di level puncak kita bisa tempatkan untuk ini untuk reversalnya. Reversalnya bisa kita tempatkan ini berapa jaraknya? Oke, 600 masih cukup ya. Kita bisa tempatkan untuk koreksinya di bukan koreksi ya, bahkan di sini bisa berpotensi nanti reversal di 1771.29. Nanti kita update lagi setelah sudah ada perubahan yang signifikan ya, mungkin bisa jadi nanti sore atau siang sudah ada pergerakan yang cukup signifikan sehingga membutuhkan adjust kembali, membutuhkan evaluasi. Dari sisi bawah ya, dari sisi atas sekarang kita lihat apakah ada potensi bergerak di atasnya. Di sisi atas kita lihat di sana ada penolakan, ada level, meskipun di bawahnya ada, kita tempatkan $1.800. Oke, di sisi atas kita tempatkan untuk koreksinya sell limit di 1811 ya, 1811.73.
1811.73 ya. Kita bisa manfaatkan potensi koreksi ya, bahkan bisa menjadi wilayah reversalnya. Di 1711.73 kalau kita ukurin seharian yang satu hari kemarin ini kita tempatkan di high dan low-nya ya mendekati, kemudian di atas juga mendekati. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada peluang yang bisa kita dapatkan. Setidaknya 2 kali pending tersentuh dan sudah mendapatkan target kita. Diingat target harian kita hanya sekitar 500 sampai 700. Kenapa tidak dimaksimalkan? Karena kita menjaga supaya kita bisa dapat dengan mudah, bisa konsisten dengan mudah. Ingat ini pergerakan harian, kita memanfaatkan day trading dengan batasan waktu, dengan batasan pergerakan juga ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti kita akan review kembali nanti malam pas ada webinar, kita bisa cek kembali atau nanti kita bisa lihat di sore hari kalau ada perkembangan, kalau ada nanti update-nya kita akan sampaikan kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.